Alkisah, pada suatu hari, Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur menjadi satu tanpa memandang status sosial. Mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Dan untuk menambah semaraknya acara, aku akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak." Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa, wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah mengaji Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, maka dialah pemenangnya." Kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara itu hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja?" Tanya salah satu rakyatnya. "Semua orang boleh mengikutinya, tidak ada pengecualian. Bagi yang mau ikut sayembara, nanti sehabis sholat isya, sayembara akan langsung dilaksanakan," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara. Dan singkat cerita, setelah mereka melaksanakan sholat isya berjamaah, seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana. Mereka pun mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, yaitu surat Al-Baqarah. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun lalu menghadap Baginda Raja. "Ada apa ini Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Loh, kamu tidak tahu Abu Nawas? Aku sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang paling pertama khatam Al-Quran, akan aku beri hadiah uang yang banyak," jawab Baginda Raja. "Oh, pantesan. Bolehkah hamba ikut sayembara itu Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu boleh Abu Nawas. Tapi apa kamu yakin kamu bisa menang? Sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai juz 5. Kata Baginda Raja balik bertanya. "Insya Allah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara. Tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di dalam ruangan istana. Setelah selesai makan dan minum, Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya. "Hei Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran? Kamu jadi ikut sayembara apa tidak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya ikut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika dirasa istirahatnya sudah cukup, Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan. Baru beberapa menit membaca Al-Quran, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam, jadi sayalah pemenangnya." Mendengar hal itu, para peserta lain terkejut dan tak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti bohong. Kami yang membacanya sehabis sholat isya saja baru sampai juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru mulai membaca Al-Quran tiba-tiba sudah khatam dalam waktu yang sangat singkat?" Protes salah satu peserta yang diiyakan oleh seluruh peserta lainnya. "Bagaimana Abu Nawas? Mereka semua tidak percaya sama kamu, termasuk aku. Apa buktinya kamu sudah menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat?" tanya Baginda Raja heran. "Oh itu, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dan itu sebagai bukti kalau saya sudah menghatamkan Al-Quran," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali.
Bukankah Paduka sudah tahu, di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, membaca satu kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga dari kitab Al-Quran. Kalau dibaca sampai 3 kali, berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta yang ikut sayembara hanya bengong dan tak bisa membantah. Sementara Baginda Raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah uang dari Baginda Raja. Abu Nawas yang terkenal cerdik juga terkenal dengan sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajaknya makan bersama. Namun sayangnya kedermawaan Abu Nawas ini justru dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika mereka merasakan lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas, berpura-pura ingin bersilaturahmi. Tentu saja Abu Nawas menyambutnya dengan hangat dan mengajak mereka untuk makan bersama. Semakin hari semakin banyak kawan yang datang, sehingga membuat Abu Nawas mulai menyadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengerjai mereka. Suatu hari saat kawan-kawan Abu Nawas datang, ia segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Kemudian Abu Nawas memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan dimasaknya di atas tungku. Abu Nawas pasti sedang masak makanan yang lezat, bisik salah satu dari mereka. Kalau tiap hari seperti ini, kita bisa makan gratis lamanya, timpal lainnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan diletakkan di atas meja. Lalu saat salah satu dari mereka membuka nampan tersebut, ternyata isinya air kuah bercampur batu. Mereka pun heran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Ini isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan membalasnya dengan berkata bahwa kehadiran dan persahabatan adalah yang paling utama, bukan makanan. Mangan ramangan, sing penting kumpul. Makan tidak makan, yang penting kita berkumpul. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak? Baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari, di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa, Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak meminta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana, akan melubangi gendang telinganya.
Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabur rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. Saya perhatikan anak tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua, kata tabib ketiga. Mengalah bagaimana maksudnya tuan tabib? Tanya sang menteri. Biarkan anak tuan menabur rebana sesuka hati, dan agar tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas, saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga tuan menteri. Hari berikutnya tuan menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak tuan menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabur rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat tuan menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya, hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah tuan menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan tuan menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, tuan menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya, Abu Nawas?" kata tuan menteri balik bertanya. "Nanti tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah tuan menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabur rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada tuan menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabur rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel, isinya apa?" balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang menjadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal, seperti halnya Raja Harun ar-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun ar-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika, atas perintah Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun ar-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Lalu apa tujuanmu datang kemari?"
Tanya raja itu kembali. Saya diperintahkan Baginda Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka, tutur Abu Nawas. Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana, ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan, layaknya tamu yang terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Harun ar-Rasyid, berarti kamu adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga kamu sering dimintai nasihat oleh rajamu, kata sang raja membuka percakapan. Ya, bisa dikatakan seperti itu, jawab Abu Nawas. Abu Nawas, aku dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Mutasim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku? Tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah, jawab Abu Nawas. Oh begitu ya, balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku? Tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. Kalau saya taksir harga Paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Terlaluan. Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar? Bentak sang raja. Tepat sekali Paduka, jawab Abu Nawas. Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam, karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Silahkan Tuan, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati, kelak di akhirat apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau orang-orang yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya kalau ia tidak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah dunia, ujar Abu Nawas. Wah, benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar Paduka. Paduka akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklus, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, ia selalu memberinya sebuah tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, Abu Nawas diperintahkan membawakan rumput yang berbentuk bulat. Hei Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh, langsung menerima tantangan tersebut. Saya siap Paduka yang mulia. Tapi apa imbalannya kalau saya berhasil? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil,
aku akan memberimu hadiah 100 dinar. Tapi bila gagal, kau akan mendapatkan hukuman, yaitu 100 kali cambukan. Balas baginda raja. Baik, saya terima tantangannya, Paduka. Sekarang beritahu saya, apa tantangannya? Tanya Abu Nawas. Bawakan kepadaku rumput-rumput yang berbentuk bulat. Balas baginda raja. Mendengar hal itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Mana ada rumput berbentuk bulat? Kemana aku harus mencarinya? Pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusi. Itu sih gampang, Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang juga, kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. "Hei kawan, berapa harga kambingmu?" tanya Abu Nawas. "Kambing ini 5 dinar, Tuan Abu," jawab si penjual. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar? Tapi bayarnya besok," ujar Abu Nawas. "Apa kau serius, Tuan Abu? Awas kalau kau bohong," kata si penjual agak ragu. "Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu?" timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada hari itu juga, Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana, menghadap baginda raja. Baginda raja melihat kedatangan Abu Nawas dengan membawa seekor kambing, merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing? Yang aku minta itu rumput yang berbentuk bulat," kata baginda raja. "Ya ini, Paduka, rumput bulat yang Paduka minta," balas Abu Nawas. Baginda raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan kalau kambing ini adalah rumput yang berbentuk bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini, Paduka, kambing ini kan makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, Paduka, kita akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan rumput yang sudah menjadi boba berbentuk bulat-bulat. Spontan baginda raja tertawa terpingkal-pingkal. Dan sesuai perjanjian, baginda raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Dikisahkan, beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan orang banyak. "Hai kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasainya," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kelimpungan. Dengan begitu dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur orang tersebut. "Wah, iya, saya setuju itu. Ide yang bagus," timpal yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai, Abu Nawas. Makanya kami memintamu untuk berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat ada yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan sesumber ke orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya diadakan?" tanya Abu Nawas.
Seminarnya besok siang Abu Nawas. Jangan sampai tidak datang ya, balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilakan untuk naik ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja kami tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. Kenapa kau bersikap seperti itu, Abu Nawas? Tanya mereka. Loh, kalian kan mengaku pintar. Namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura minta maaf dan meminta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Pada hari berikutnya acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan aku katakan? Tanya Abu Nawas. Iya, kami sudah tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja, ujar Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, keluh mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan aku katakan? Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab, kami tidak tahu. Nah, kelompok yang kedua menjawab, iya, kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kelimpungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. Itu ide yang bagus. Saya sangat setuju, sahut mereka. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali loh, ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan memulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan aku katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, ya kami tahu. Dan sebagian lagi menjawab, kami tidak tahu. Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas jadi kelimpungan. Ia bahkan malah tertawa. Baiklah, kalau begitu kalian yang sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, agar memberitahu kepada yang belum tahu, ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sering berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat denganmu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kau katakan dalam pidatomu? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku, betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali.
Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana yang tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi kalian tiba-tiba meminta aku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang diminta kalian adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya, kawan-kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan di antara kita, kata Abu Nawas menasehati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tidak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencana mereka. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang pada larut malam. Hal tersebut membuat istrinya jengkel. Karena dinilai sudah sangat kelewatan, sang istri merasa cemburu. Akhirnya ia membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Istrinya berencana mengerjai suaminya untuk membuatnya jera. Pada suatu malam yang sudah larut, ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah, sang istri menunggu Abu Nawas dengan memegang sebatang tongkat pemukul. Ia berencana menjebak suaminya dengan berpura-pura mengiranya pencuri, lalu memukulinya. Waktu sudah semakin larut, Abu Nawas juga belum pulang. Sang istri yang sudah merasa sangat mengantuk tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari balik jendela rumah. Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukul. Pada saat itu keadaan di rumah Abu Nawas gelap. Istrinya sengaja mematikan semua lentera. Tiba-tiba dari jendela masuk seorang laki-laki. Tanpa membuang kesempatan, istri Abu Nawas langsung melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut. Karena keadaan sedang gelap, ia mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia terus memukul dengan membabi buta hingga orang tersebut jatuh tersungkur tidak berdaya dan memohon ampun padanya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Istri Abu Nawas sangat kaget mendengar suara orang tersebut memohon ampun padanya. Ia menyadari jika itu bukanlah suara Abu Nawas suaminya. Orang yang baru dipukul tersebut terkulai lemah tak berdaya di lantai. Istri Abu Nawas kemudian menghidupkan lentera. Maka jelaslah tampak jika orang tersebut bukanlah suaminya, melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya. Sontak istri Abu Nawas berteriak tidak karuan minta tolong. Spontan warga sekitar langsung terbangun dan berhamburan menuju rumah Abu Nawas. Mereka kaget melihat pencuri tersebut yang sudah terkapar tidak berdaya dihajar oleh istri Abu Nawas. Mereka kemudian langsung meringkusnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah ini. Ini karena saya keliru," kata istri Abu Nawas kepada warga. "Keliru? Keliru bagaimana?" tanya warga. "Jadi tadi ia masuk melalui jendela. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk dengan tongkat," jelas istri Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun pulang. Ia kaget. Wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya. Ia langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya dan mengira telah terjadi sesuatu pada istrinya. Seseorang kemudian menceritakan kepadanya. Wajahnya yang semula pucat berubah tersenyum. Ia kemudian berkata, "Untung saja aku pulang lebih telat lagi. Kalau tidak, aku yang akan mengalami seperti ini," kata Abu Nawas senang.
Raja Harun ar-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Namun Abu Nawas selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah baginda raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja Harun ar-Rasyid mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku akan menantangmu lomba memanah Abu Nawas. Apakah kamu berani?" tanya baginda raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Itu jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah besar," rayu baginda raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," sahut Abu Nawas. "Nah gitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali. Dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas baginda raja. "Waduh, saya masuk perangkap sang raja. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah," batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, baginda raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak baginda raja. Kemudian baginda raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah baginda raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, baginda raja melesatkan anak panah. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggir sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak. Anak panah pun meleset jauh dari sasaran. Melihat itu, baginda raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanahnya Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga melesat jauh dari sasaran. Tapi sebelum baginda raja berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya memanah hamba tentu lebih baik daripada tadi." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Nah itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, baginda raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya memanah orang lain," bentak baginda raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya, karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran.
sedangkan anak panah Baginda Raja hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Nah, untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi sampai 4 kali. Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja terpingkal tertawa. Abu Nawas memang kerap kali ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya, hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya, kata salah satu menteri itu. Mendengar usulan salah satu menterinya itu, Baginda Raja langsung kegirangan. Usulanmu bagus juga, aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi 2. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih waktu kamu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini, kata Baginda Raja. Setelah itu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Kata Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda, jawab Abu Nawas. Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka,
Tapi lumbang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumbang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga, Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak turunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus disingkirkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari, datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup dalam pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta. Karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan.
ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu ia dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama, terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. Dua pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja? Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan, Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Tanya Abu Nawas. Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, Abu Nawas. Jawab sahabatnya. Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting, kamu jangan tinggalkan sholat. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu. Tutur Abu Nawas. Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh ya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Ya mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Menjadi raja? Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang. Ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Saya siap Paduka Yang Mulia. Tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja.
Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara, yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Suatu ketika, kota Baghdad sedang mengalami musim kemarau, sehingga membuat sebagian penduduk terpaksa menghentikan pekerjaannya sebagai petani. Namun ada salah satu saudagar kaya mempunyai sumur besar yang masih mengeluarkan air. Karena derasnya air yang keluar, si saudagar terpaksa mengalirkannya ke sungai terdekat. Akan tetapi, warga setempat tidak diperbolehkan mengambil air yang mengalir tersebut, kecuali dengan membayarnya. Dan guna mengantisipasi airnya diambil secara diam-diam, si saudagar memerintahkan para tukang pukulnya menjaga di sepanjang aliran sungai. Warga setempat yang memang sedang membutuhkan air terpaksa membeli air kepada saudagar tersebut. Dan si saudagar pun kini bertambah kaya. Abu Nawas yang geram dengan hal ini lalu mengadukan kepada sang gubernur. Akan tetapi jawaban dari sang gubernur membuat Abu Nawas kecewa. Pasalnya, sang gubernur juga tak bisa berbuat banyak. Ia beralasan apa yang dilakukan si saudagar tidak menyalahi aturan. Air itu kan memang berasal dari sumurnya, jadi wajar kalau dia menjualnya, kata sang gubernur. Tak puas dengan jawaban sang gubernur, Abu Nawas lalu pergi ke istana mendatangi baginda raja. Ia lalu menceritakan tentang perilaku saudagar kaya tersebut. Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Kalau menghukumnya itu tidak mungkin, karena yang dilakukannya tak melanggar hukum, tutur baginda raja. Begini saja Paduka, saya punya sebuah rencana, tapi pertama-tama angkat dulu saya sebagai gubernur Baghdad, ujar Abu Nawas. Apa kamu yakin, Abu Nawas? Biasanya kamu selalu menolak menjadi pejabat, kata baginda raja. Ya, ini sifatnya hanya sementara Paduka. Kalau masalah ini sudah selesai, saya akan melepaskan jabatan saya, balas Abu Nawas. Baginda raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas tersebut. Beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Abu Nawas kini menjadi gubernur yang baru menggantikan gubernur yang lama.
Disinilah rencana Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia membentangkan spanduk besar di tengah alun-alun kota Baghdad. Adapun spanduk tersebut berisi tulisan yang berbunyi, "Kota ini sekarang milikku, begitu juga dengan matahari yang bersinar. Bagi siapa saja yang merasakan sinar matahari, harus membayar upeti kepadaku, kecuali untuk orang-orang miskin." Tertanda Abu Nawas. Akhirnya perbuatan Abu Nawas mendapat protes dari masyarakat, terutama oleh orang-orang kaya, termasuk oleh saudagar kaya yang selama ini menjual air sumurnya. Aturan macam apa ini? Abu Nawas telah berlaku zalim. Kita harus melaporkannya kepada raja, kata saudagar tersebut. Ia pun lalu menghasut warga untuk ikut bersamanya ke istana. Setelah mereka sampai di istana, saudagar itu langsung menghadap baginda raja. "Paduka telah keliru menjadikan Abu Nawas sebagai gubernur," kata si saudagar. "Tenang dulu, memangnya kenapa? Apa yang dilakukan Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Abu Nawas telah menyalahkan jabatannya untuk memeras warga. Masa ia menjual matahari? Dan rumahnya yang terkena sinar matahari harus membayar upeti kepadanya. Ini tidak masuk akal, Paduka," jawab si saudagar memberitahu. "Baiklah, masalah yang seperti ini akan saya selesaikan," balas baginda raja. Baginda raja pun kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia pun terkejut melihat ratusan orang berkumpul di hadapan baginda raja. "Hei Abu Nawas, apa benar kau menjual matahari? Apa maksud tujuanmu?" tanya baginda raja. "Benar Paduka, saya menjual matahari. Tapi ini saya lakukan hanya seperti yang saudagar ini lakukan. Dia menjual air yang telah mengalir ke sungai. Alasannya karena air tersebut berasal dari sumurnya. Nah, begitu juga dengan kota Baghdad. Karena aku adalah gubernur penguasa, maka segala sesuatu yang ada di Baghdad di bawah kekuasaanku. Dan aku berhak menjual matahari yang menyinari kota Baghdad. Terutama kepada saudagar ini, aku akan menjualnya 10 kali lipat lebih mahal," ujar Abu Nawas. "Bagaimana ini wahai saudagar? Apa pembelaanmu?" tanya baginda raja. "Tapi bukankah matahari milik Allah? Kenapa diklaim menjadi milik Abu Nawas?" protes si saudagar. Abu Nawas yang mendengar pembelaan si saudagar langsung menyerangnya dengan kata-kata, "Begitu pula dengan air sumur kamu. Kamu kenapa mengklaim menjadi milikmu? Padahal airnya telah luber sampai ke sungai. Kalau kamu masih menjual air yang sudah mengalir ke sungai, maka aliran menuju sungai akan saya bendung. Biarlah rumah kamu yang megah itu tenggelam. Karena sungai di Baghdad ada di bawah kekuasaanku," ancam Abu Nawas. Spontan si saudagar terkejut dan ketakutan. Ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga mempersilahkan warga mengambil air yang sudah mengalir ke sungai. "Tapi Paduka, bagaimana dengan Abu Nawas yang telah menjual matahari?" tanya si saudagar. Dengan tersenyum, baginda raja memberitahu bahwa itu hanya akal Abu Nawas untuk menyadarkan si saudagar. Akhirnya, ide Abu Nawas menjual matahari berhasil membuat si saudagar kaya menyesali akan perbuatannya. Sudah lama Abu Nawas tak dipanggil ke istana untuk menghadap baginda raja. Abu Nawas juga sudah lama tak muncul di warung kopi. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Dan tentu saja keadaan warung kopi tak semarak karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Dan suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya datang ke warung kopi menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang sedang dihadapinya. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. "Coba utarakan masalahmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, jadi begini. Aku mempunyai rumah yang amat sempit.
sedangkan aku tinggal bersama istri dan kedelapan anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan masalahnya. Kawan Abu Nawas tak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Dan orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas saat itu sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu punya seekor domba?" "Tidak Abu Nawas, aku tidak punya, tapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Nah, kalau begitu, coba beli seekor domba dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu yang kemarin, tetapi rumahku kok bertambah sesak ya. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, coba belilah beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," saran Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu yang kemarin dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu, aku dan keluargaku semakin tak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa, Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Nah, kalau begitu, sekarang cobalah beli seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Lagi-lagi orang itu pun tak membantah saran Abu Nawas. Ia langsung ke pasar hewan membeli seekor anak unta untuk dipelihara di dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia pun berkata, "Tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Rasanya kami sudah tak tahan lagi tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu dengan putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tak tahan, maka sekarang jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tak lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Nah, kalau begitu coba sekarang juallah unggas-unggasmu itu," kata Abu Nawas. Orang itu pun tak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya. Dan beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah yang ceria. "Nah, kalau begitu, sekarang coba jualah domba itu," kata Abu Nawas. Dan orang itu pun tak membantah. Dengan senang hati, ia langsung menjual dombanya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertamu lagi ke rumah orang itu. Ia pun bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Alhamdulillah Abu Nawas, kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih bahagia daripada dulu.
Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Begini ya, saya kasih tahu. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau kamu selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Kamu sering berdoa kan tiap hari?" "Iya Abu Nawas." "Memangnya ada apa Abu Nawas?" tanya orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah. Karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau, ketika Dia tidak memberi engkau, maka ketiadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Kisah selanjutnya. Mimpi buruk yang dialami baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun, ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata baginda raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi ketemu dengan seorang lelaki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negeriku akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang unta atau binatang tunggangan yang lainnya," kata baginda raja kepada Abu Nawas. Akhirnya dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai untanya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak lagi mengindahkan larangan baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-lucut semakin menggila, karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan baginda raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelanyut di bawah perut unta, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan
karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan baginda raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai unta atau binatang tunggangan.